Yang kedua, ketika kita bicara tentang Allah yang setia berhubungan dengan Roh Kudus, artinya yang kedua, Roh Kudus penolong yang dapat diandalkan. Roh Kudus penolong kita yang dapat diandalkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus jujur bahwa ada saat di mana orang yang kita andalkan selama ini, orang yang kita anggap bisa menjadi penolong kita, ada saat di mana orang itu tidak mampu menolong kita. Kenapa? Karena keterbatasannya sebagai manusia. Ya, kita, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus mengerti hal itu sehingga kita tidak perlu kecewa. Kenapa? Karena memang manusia terbatas untuk menolong kita. Tetapi, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus ingat kita memiliki Roh Kudus, penolong yang setia, yang senantiasa dapat diandalkan. Beberapa alasan mengapa Roh Kudus penolong yang dapat diandalkan. Yang pertama, karena Roh Kudus adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Terbukti ketika Paulus mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, itu karena kuasa Roh Allah. Ya, Roma pasal 15 ayat 19. Ketika Yesus lahir ke dalam dunia melalui seorang anak darah, seorang perempuan yang masih perawan, itu pun karena kuasa Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Bahkan pada waktu penciptaan langit dan bumi, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, itu juga karena kuasa Roh Allah yang bekerja. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, kita memiliki Roh penolong, Roh Kudus, yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Karena apa? Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Artinya kekuasaannya tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita menyadari, meyakini kemahakuasaan Roh Kudus, kita tidak perlu lagi meragukan apakah Ia sanggup memimpin hidup kita. Kita tidak perlu meragukan apakah Ia sanggup menolong dan memberi penghiburan kepada kita. Asal kita sungguh-sungguh bersedia hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, maka Bapak, Ibu, dan saya akan menikmati dan merasakan pertolongan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Ya, jadi yang pertama, mengapa Dia penolong yang dapat diandalkan? Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, Roh Kudus adalah Allah yang Maha Hadir. Ya, artinya Dia ada di mana-mana. Daud berkata di dalam Alkitab, ya, dia berkata, "Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku." Bapak, Ibu, Saudara, Mazmur 139 ayat 7-10. Ini menjelaskan kepada kita, artinya Dia selalu hadir. Dia selalu mengetahui apa yang Bapak, Ibu rasakan, apa yang Bapak, Ibu sedang alami. Kenapa Dia Maha Hadir? Karena Dia Maha Hadir. Ya, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak tahu pergumulan kita. Jangan pernah berpikir Tuhan nggak tahu kebutuhan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Dia tidak mengetahui doa dan permohonan Bapak, Ibu. Dia sangat mengetahui. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah Allah yang Maha Hadir. Dia ada di mana-mana. Dia ada di hati kita yang terdalam. Ya, jadi bersyukurlah kita punya Allah yang Maha Kuasa, Roh Kudus yang Maha Kuasa, Roh Kudus yang Maha Hadir, sehingga Dia dapat diandalkan sebagai penolong dalam hidup kita. Terima kasih Bapak, Ibu, kita bersyukur kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari di hari Pentakosta ini kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh bersyukur karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia penolong yang dapat diandalkan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur di hari raya Pentakosta ini kami diingatkan kembali bahwa kami hidup di dunia ini tidak sendirian. Karena ada Roh Kudus tinggal dalam diri kami. Penolong yang setia, penolong yang dapat diandalkan.
Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kadangkala kami yang tidak setia, tapi kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami selama-lamanya ya Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan kami, ini yang menjadi penghiburan kami. Dan ini juga yang membuat kami tidak takut menghadapi hari-hari ke depan. Karena kami tahu kami tidak sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, hamba berdoa kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, setiap orang percaya, menyertai kami selama-lamanya, kiranya akan memberkati dan menolong kami sepanjang minggu ini. Tuhan, tuntunlah kami, Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan berkatilah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, kita telah selesai mendengar firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Mari kita terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita percaya dalam keadaan apapun Allah senantiasa menyertai kita. Pujian Immanuel akan menjadi pujian keputusan kita untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Ibadah kita telah selesai. Jaga selalu kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati.